penyajian tentang akhlak mulia. Segala saya ingin tanya, apakah balasan seorang istri yang sabar atas amarah, hinaan, cacian yang dia dapatkan dari seorang suami hampir setiap minggu, hal-hal kecil dibesar-besarkan sampai hari ini sakit, tapi istri hanya bisa diam, bahkan keluarga istri pun dihina. Apakah dengan hanya istri diam dan mengeluh, memohon pertolongan hanya kepada Allah akan memberi kebaikan kepada istri di akhirat atau di dunia sekalipun? Rasa-rasanya sabarnya sudah tak terukur lagi karena panjangnya, sepanjang pernikahan tidak ada yang berubah. Apa memang target manusia tidak ada yang bisa merubah? Padahal dalam setiap doa ini selalu memohon agar suami bisa berubah, hati-hati. Masya Allah, alhamdulillah, harus disyukuri nih. Ibu ini harus bersyukur yang bertanya ini, karena tiap minggu, nggak tiap hari. Kan katanya tiap minggu kan Ustaz? Hampir tiap minggu keluar cacian makian. Ada yang tiap hari, ada yang sarapan sama makan malam dimaki oleh suaminya, ada. Maka kalau ibu masih tiap minggu, kuping ana ini dan hati ana penuh dengan curhatan wanita, maka ana sampaikan kepada yang bertanya, ibu masih mending kalau tiap minggu, tiap pekan ada yang sarapan dan makan malamnya cacian dari suami. Jadi kalau bicara bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu Allah akan kasih pahala tanpa batasan. Seorang istri banyak yang mampu bersabar tapi sulit bersyukur. Mama, tolong dengerin. Wanita itu sabar iya, syukur sulit. Ketika dia dapat suami yang baik, kemudian suaminya berbuat salah, apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun terus berbuat baik, kemudian dia melihat engkau melakukan kesalahan, perempuan ini punya tabiat mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun, nggak pernah nyenangkan hati. Sulit, sabar kuat perempuan ini. Bayangkan dapat suami yang zalim, berapa banyak yang puluhan tahun dia tunggu suaminya tidak mati-mati. Sabar dia aja. Maka nasihat anak terus bersabar. Yang kedua, yang engkau ceritakan hanya keburukan suamimu. Mana kebaikan suami? Banyak wanita curhat, Ustaz suami anak kayak gini. Terakhir anak tanya, ibu anak mau tanya, suami ibu nggak ada baiknya? Ya ada lah Ustaz. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Selama kekurangannya masih bisa ditoleransi, bukan yang berkaitan dengan melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jal, hanya berkaitan dengan perasaanmu yang dilanggar sama suami ini, maka engkau bersabar dan lihatlah kepada kelebihannya. Melihat kepada kelebihan ini yang akan membuat kita jadi lebih sabar dan bersyukur. Ingat cerita seorang istri yang ngomong sama suaminya. Dia kasih kertas sama suaminya, bang, gimana kalau kita nulis kekurangan masing-masing? Oh, kekurangan masing-masing. Apa yang abang gak sukai dari aku, apa yang aku tidak sukai dari abang. Kata suaminya, siap. Kasih kertas. Istrinya masuk ke dapur kemana, nulis jemaah, full satu lembar. Kalau bisa satu buku mungkin full semua kekurangan suami. Akhirnya datang sang istri nyerahkan kertasnya, sang suami nyerahkan surat. Dibuka sama suaminya, ya Allah aku nggak suka ini macam-macam, ya Allah banyak banget kata suaminya. Akhirnya istrinya yang bawa kertasnya suami balik, bang kok kosong kertasnya?
Dek, aku menerimamu apa adanya. Kata dia, udah. Kita itu kalau menerima pasangan hidup kita udah kayak gitu dia itu. Hidup ini ujian, jemaah. Hidup ini ujian. Angin bertiup tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apakah nelayan kemudian tidak berlayar, berhenti cari ikan? Tetap dia cari ikan. Walaupun kadang-kala kapalnya oleng dan terbalik. Harus dijalani hidup ini. Mau cari kesenangan bukan di sini. Jangan membandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Ya udah, itu suamimu. Boleh jadi suamimu seperti itu karena dosa-dosamu. Dan boleh jadi para suami yang dapat istri cerewet, suka teriak-teriak, kurang menghargai suami, boleh jadi karena dosa-dosa kita. Makanya seorang alim ulama ketika dikunjungin oleh sohibnya, ada buku, Anda lupa judulnya Ustaz. Ustaz mungkin ingat ya. Kalau nggak salah, As-Sabru alal Azwaj. Kisah sabarnya orang-orang kepada istri. Ini dia kedatangan sohibnya di rumah. Ya Allah, istrinya ngomongnya teriak-teriak, nggak ada penghargaan sama suaminya yang ustadz, yang kalau di luar dihormatin orang, di rumah ini nggak dihargain sama istrinya. Apa kata sohibnya? Engkau nggak ganti aja istri kayak gini, kata dia. Kata suaminya, aku takut aku dapat istri kayak gini karena azab dari Allah disebabkan dosa-dosa. Dan aku khawatir kalau aku nikah lagi dapat yang lebih parah dari kayak gini. Udahlah yang ini, bismillah sudah. Karena belum tentu dia dapat yang lebih bagus, ya mah. Belum tentu. Karena takdir Allah Azza wa Jal untuk kebaikan kita sebenarnya. Selama engkau bisa bersabar, lihat kepada kelebihan suamimu. Kemudian yang ketiga, apakah karakter bisa dirubah? Bisa dirubah. Engkau punya peran merubah karakter suamimu dengan doa dan usaha. Tadi disebutkan suami anak ini membesar-besarkan yang kecil, Ustaz. Maka usahakan tidak ada yang kecil sehingga suami tidak bisa membesar-besarkan. Istri kan tahu, aduh Zat, masalah kopiah Zat, kopiahnya hilang kesingsal, marah-marah. Jangan pernah kesingsal kopiahnya suami. Lalu dia yang naruh Zat. Engkau belikan 2 lusin kopiah suami. Suami mau marah, mana kopiah? Siap bang, ana bukain yang baru buat abang. Insyaallah. Mau marah nggak jadi dia. Nanti mana kopiah? Engkau lihat yang kecil-kecil selama ini, yang tiap minggu katanya tadi, yang tiap pekan dia marah karena yang kecil, jangan sampai ada yang kecil. Hilangkan. Bagaimana sang istri yang berubah? Kita merubah orang lain susah, tapi merubah diri sendiri lebih mudah. Bagaimana engkau berubah? Suami datang, engkau di depan pintu mengatakan ahlan wa sahlan, aku kangen sama engkau bang, mau yang panas apa yang dingin? Insyaallah. Jangan pernah tanya sama suami, dari mana engkau? Jangan. Iya. Gimana kalau Anda mau tanya Ustaz? Ya ini yang punya istri orang Maluku. Kalau datang ditanya apa sama istrinya biasanya? Nah, ditanya apa biasanya? Ustaz kan istrinya orang Jawa. Enggak. Nah, ditanya apa bang biasanya bang? Kasih mic-nya biar dengar Ustaz. Anak nggak dengar. Apa itu artinya? Lelah atau tidak? Masya Allah. Padahal udah lelah ya, masih ditanya lelah atau tidak gitu. Nggak pernah ditanya mau yang panas atau yang dingin. Kadang-kadang kalau lagi baik hati ditanya gitu ya, Masya Allah, kasih hadiahnya. Masih bulan madu, belum lama. Oh, baru nikahan tuh. Berapa lama? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah lumayan lah Ustaz. Lumayan 3 tahun. Nah, alhamdulillah. Baik, tadi usahakan seorang istri nggak perlu tanya sama suaminya, bang capek atau nggak capek, nggak perlu. Ada satu orang Indonesia nikah sama wanita Jepang. Setiap negeri itu punya budaya.
Dia cerita, Ustaz, subhanallah, ana nggak kebayang ya dapat pelayanan yang seperti itu, Ustaz. Ana kalau mau berangkat kerja, Ustaz, diantar sama istri ana sampai ke depan halaman rumah, Ustaz. Diantar, dibawain bekal, karena orang Jepang banyak jalan ya menuju ke tempat kereta ya. Ditunggu sama istri ana, Ustaz. Dilihat ana sampai ana hilang dari pandangan mata dia, baru dia masuk rumah. Ini orang Indonesia kadang-kala suaminya berangkat ya, oh berangkat ya, dah berangkat, sudah nggak tahu istrinya di mana, dia berangkat kemana. Kadang-kala suaminya berangkat atau tidak nggak tahu juga. Maka tolong istri suaminya berangkat diusahakan sampai depan pintu semuanya dilihat, udah jalan. Kalau datang, Ustaz, ditunggu depan pintu, dibukain, anak punya jaket, apalagi kalau musim dingin kata dia, dibukain semua, dibukain kos kaki anak, Ustaz, dicelup air anget kaki anak, Ustaz. Ya Allah, nggak nemu di Indonesia kayak gini kata dia. Artinya tadi ada hal, kalau sang istri mengatakan suamiku nggak berubah, oke, engkau sudah bertahun-tahun nggak bisa merubah suamimu, engkau yang berubah. Apa yang perubahan bisa engkau lakukan? Engkau selalu memuji suamimu. Dipijat suaminya, bang makasih banyak bang ya, jazakallah khair, engkau udah kerja buat kita, buat anak-anak ya, minta maaf kita nggak bisa bantuin ini itu, terus puji, berikan pujian kepada suami. Lama kelamaan suami malu mau marah, istrinya baik banget. Tapi kalau istri kadang-kadang ngeliat udah capek, lelah melihat suaminya kayak gitu, akhirnya sang suami lebih jauh lagi. Tetap berharap bisa berubah, karakter itu bisa berubah menjadi lebih baik. Umar bin Khattab keras ya, tapi ketika dia masuk Islam dia jadi tegas dalam kebenaran. Tapi Umar nggak bisa jadi Abu Bakar, nggak bisa. Abu Bakar lembut, tegas. Umar ada kerasnya, tapi udah jadi baik gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.